Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, setiap hari. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini kalian semuanya hebat, luar biasa. Ya, oke. Beri aplaus untuk kita semua. Oke Mas Mbak, sebelum Pak Anggoro mulai kegiatan pembelajarannya, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya. Dulu kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ayo, apakah sudah bersih atau masih ada sampah yang ada di sekitar kalian? Silakan bisa untuk dipungut terlebih dahulu. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah bersih silakan boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti kita diberikan kelancaran selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, Pak Anggoro akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Ya Pak. Arham, Dela Anindya, Dimas Wijaya, Eka Fitri, Viviati, Ilham Budi Santoso, Muhammad Iqbal. Jadi untuk kesempatan hari ini ya, nanti kalian akan melakukan pembelajaran berbasis masalah ya. Hal itu dilaksanakan untuk apa? Mengasah keterampilan kalian dalam berpikir kritis. Seperti yang sudah Pak Anggoro tampilkan pada PowerPoint yang ada di depan ya. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tujuan pembelajaran ya pada pertemuan kali ini dengan metode diskusi dan pemecahan masalah ya. Jadi kalian semuanya yang ada di sini nanti diharapkan mampu ya. Yang pertama Pak, identifikasi kondisi pembangunan kota Magelang dengan benar. Jadi bagaimana sih pembangunan yang sudah terjadi di kota Magelang itu? Apakah sudah sesuai dengan perencanaan tata ruang dan tata wilayahnya? Sudah baik atau belum? Sudah maksimal atau belum? Nah, nanti bisa kita identifikasi. Analisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota dengan kota. Ya, menganalisis. Ya, setelah kalian jelaskan, kemudian kalian analisis ya. Usaha-usaha pemerataan pembangunan yang
ada di desa dan kota. Ya. Silakan nanti kalian simak dengan baik video yang akan Pak Anggoro tampilkan ya. Kemudian nanti bisa kalian tanyakan, kalian sampaikan, atau kita nanti bisa berdiskusi ya terkait dengan video yang sudah kalian tonton. Dan daerah istimewa Yogyakarta sepanjang 8,77 km. Jalan tol Yogyakarta-Banyuwangi yang tersebut selain memiliki kepentingan juga meningkatkan pengunjung akses dan menuju di kawasan strategis Palembang dan Cijantung yang akan menuju pada jalan tol ini dimulai dari Jatibangun, Simpang Susun Ambarawa, Simpang Susun Kota, Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Sepanjang 5,21 km. Titik awal dari jalan tol. Setelah menyimak atau menonton video yang sudah Pak Anggoro tampilkan tadi, gitu ya, bagaimana tanggapan kalian terkait dengan video tersebut? Juga membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan ekonomi. Misal yang kena dampak nggak cuma dari Bawen dan juga Jogja, tapi Kabupaten Magelang pun juga ikut dampaknya juga. Oke, mungkin tadi dari sektor ekonomi ya. Oke, kemudian yang kedua ya dari sektor pariwisata. Nah, betul, dari sektor pariwisata itu nanti kita juga akan bisa merasakan manfaatnya. Nah, dari gambar yang ada di depan ini, ya, kira-kira, ya, menurut pendapat kalian, ya, apa sih yang dinamakan sebagai pembangunan nasional? Ya, Mas. Yang saya lihat menurut saya itu kan Pak, pembangunan yang terjadi di itu adalah semacam pembangunan yang berkesinambungan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Ya, oke. Apakah program-program pembangunan nasional yang direncanakan itu sesuai dengan tujuannya atau tidak? Ya, berhasil atau tidak? Ketercapaian targetnya bagaimana? Nah, itu nanti bisa dievaluasi. Sehingga apa? Nah, kalian bisa lihat ya gambar yang ada di depan ini ya. Jadi masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Yang pertama itu tata ruang dalam kondisi kritis. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama ya, di sebelah kiri kalian yang atas ini ya. Itu fenomena apa yang ada di gambar? Kemacetan. Ada di pasar. Ya. Pasar ya. Nah, berarti Ya. nah ini kadang ya. Nah, ada keterbatasan akses ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Adik-adik yang tinggal di sana ya. Ini untuk sampai ke sekolah. Nah, dia harus meniti jembatan tali. Nah, kira-kira bagaimana ini kondisi seperti ini? Memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Jadi perpindahan penduduk dari Desa ke kota. seperti itu. Tapi karena tidak adanya ya atau belum adanya kesiapan yang matang ya, nah, maka pada akhirnya urbanisasi yang harusnya itu tujuannya bisa meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran dari penduduknya, pada akhirnya malah menimbulkan kesenjangan. Ya, itu kesenjangan. Kelompok 3. Kelompok 4, Chandra, Ilham, Diki, Syahla. Kelompok 4. Kelompok 5, Dayan, Iqbal, Zula, tiga ya, sudah sampai nomor? Sudah nomor 1 ya, ini mendeskripsikan kondisi pembangunan seperti itu.
Oke, silakan dilanjutkan. Oke, jadi gimana? Apa yang kalian temukan pada LKPD yang kalian kerjakan ini? Dari video tersebut banyak aspek yang beberapa sektor, contoh ekonomi, pariwisata, terus ada budaya sama yang lain-lain. Oke, ya silakan dilanjutkan lagi. Boleh nanti sambil cari referensi yang lain, boleh menguatkan jawaban kalian ya pada kegiatan diskusi ini seperti itu. Ya, yuk dilanjut dulu ya. Masing-masing kelompok nanti akan Pak Anggoro tunjuk secara acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembangunan di Kota Magelang. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami perkenalkan. Saya Tia Cita Safira, absen 33. Saya Viviati, absen 11. Deskripsikan kondisi pembangunan di Kota Magelang berdasarkan video tersebut. Jadi pembangunan di Kota Magelang berdasarkan video tersebut secara umum, pembangunan manusia di Kota Magelang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Contoh usaha pemerataan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang. Jadi ada beberapa prioritas yang harus dilakukan. Yang pertama, percepatan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, penguatan kualitas layanan dan dasar tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang keempat, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat. Yang kelima, penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pengembangan kawasan strategis. Dengan adanya kenaikan PAD tersebut, selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Adapun kegiatan strategis tahun 2021, diantaranya pembangunan rumah bersalin paten, Puskesmas Magelang Utara, parkir RSUD Tidar, pembangunan gedung bagus Panuntun, yang selanjutnya pembangunan gedung kantor DPMP 4KB, Samarta Stadion dan Monumen, serta gedung mall. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan tentang hasil diskusi kami? Oke, mungkin bisa dari Ana. Jadi, bagaimana usaha percepatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan sama Pemkot Magelang? Oke, teman-teman diskusikan sebentar ya. Oke, jadi pertanyaan dari Ana akan dijawab oleh teman kita Regina. Bagaimana percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang? Yang pertama adalah mengelola sumber daya manusia yang ada di Kota Magelang dengan sebaik mungkin, dengan cara pemanfaatan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia dengan cara mengoptimalkan fasilitas pendidikan yang ada, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan melalui balai latihan kerja yang ada di Magelang. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang keempat, membuka peluang investasi. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita kasih plus untuk silakan kelompok 3 bisa kembali lagi ke tempatnya. Oke, para siswa semuanya, ya itu tadi penampilan dari kelompok 3 dan juga kelompok 4 kayak gitu ya. Oke, kemudian untuk aktivitas presentasi kita ya untuk kelompok yang lain nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi silakan jika masih ada bahan yang masih kurang nanti bisa ditambahkan ya.